Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi bareng gue Kintan setelah 2 hari kemarin. Sorry ya gue absen karena gue banyak aktivitas. Jadi kali ini di hari Sabtu, di hari weekend, gue bakal kembali menyapa hangat kalian semuanya sobat pelangi yang mungkin rindu dengan pengalaman-pengalaman gue. Ya, tak lupa gue mau bertanya sama kalian, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu bahagia ya, apalagi weekend dan pasti malam udah punya planning dong mau kemana. Ya, jangan sampai garing, pokoknya lu semua harus happy. Yes, seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue tentunya dalam mengarungi dunia pelangi dan dunia-dunia yang lainnya. Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman yang seru abis buat kalian simakin dari awal sampai akhir, yaitu bertemu dengan salah seorang pelayan karaoke yang cakep abis. Aduh, gila deh, waktu itu bener-bener penasaran. Ya udah, yuk lanjut, mari kita mulai. Kejadian ini sih sebenarnya udah lama banget guys. Jadi waktu itu gue masih berondong banget ya. Emang lu sekarang udah nggak berondong, Kim? Gue sekarang berondong level 5. Jadi ini emang kejadian waktu zaman itu masih zaman-zamannya BlackBerry alias BBM, alias zaman-zamannya belum banyak aplikasi kayak sekarang. Masih lebih berkutat di sosial media, ya Facebook lagi, ya Twitter lagi, udah itu aja. Dan ini kejadiannya di salah satu kota favorit gue, yaitu di kota Cirebon. Jadi waktu itu gue tuh emang hobi banget karaoke sendirian. Dari zaman gue masih tinggal di negeri orang sampai pulang ke tanah air pun, gue kalau karaoke sebenarnya lebih suka sendirian guys. Jadi gue nggak suka rame-rame gitu, entah kenapa gitu. Dan mungkin karena gue tuh pengen banget mengasah vokal gue yang bener-bener 7 oktav ini, tapi bohong. Atau emang karena gue tuh nggak suka keramaian dan kehebohan kalau karaoke bareng-bareng guys ya. Seperti halnya waktu itu ketika gue di Cirebon, gue sempat tinggal di sana beberapa bulan. Dan gue itu karena boring banget waktu sore hari itu, so akhirnya gue putusin buat pergi karaoke. Tempat karaoke yang bener-bener hits banget di kota itu. Dan pasti kalau orang Cirebon yang mungkin nonton video gue kali ini tahu lah. Karena sekarang malah udah makin maju, semakin keren, semakin rame tempat itu. Terus gue pun berangkat dari rumah menuju ke tempat karaoke itu menggunakan angkot. Karena zaman dulu belum ada Grab, belum ada driver online gitu ya. Jadi gue putusin naik angkot karena gue pengen merasakan suasana yang nyaman dan juga yang bener-bener free gitu. Di sana nggak ada taksi guys, jarang kalau di Cirebon waktu itu ya. Taksi kayak taksi-taksi gitu yang pakai argo. Terus dari rumah menuju tempat karaoke ini kurang lebih memakan waktu 15 menit. Karena memang lumayan jauh sih, tapi kejangkau dan deket. Dan singkat cerita, tibalah gue di tempat karaoke itu. Itu sih sebenarnya gue first time ya ke karaoke itu. Gue nggak bisa nyebut merek di sini, sorry banget. Kenapa gue bilang first time? Karena sebelum-sebelumnya gue selalu di karaoke yang sebelah ya, yang sebelah. Karena memang ada beberapa tempat karaoke di sana. Dan untuk yang ke tempat karaoke yang ini itu pertama kali banget. Dan ya gue coba aja masuk gitu kan. Pas ketika gue buka pintu, wih ramah banget tuh para petugas-petugasnya. Dan gue langsung menuju ke tempat sewa gitu ya. sewa room gitu ya. Ditawari lah beberapa banyak paket di sana. Lalu gue pilih paket 3 jam plus ada makanan dan minuman sesuka hati gue waktu itu. Dan waktu itu karena mau mendekati tahun baru ya, banyak banget promo guys, kebetulan gitu. Terus udah fix nih, gue ngambil paket yang itu kan. Setelah itu gue langsung, ya udah kakak, silakan tunggu sebentar ya, roomnya sedang kami siapkan dulu. So far ya, pengalaman pertama gue di tempat karaoke itu nyaman banget.
nyaman banget, keren pokoknya gitu ya. Terus setelah itu akhirnya tak lama kemudian gue dipanggil atas nama Kim Tan gitu kan, silakan kak nanti diantar sama petugas kami. Dan ketika dia bilang kayak gitu, petugasnya nongol dong. Oh my god, petugasnya itu gue pikir siapa dan kayak apa. Itu keren banget. Ini gue ngomong apa adanya ya guys ya. Itu petugas keren banget. Dia secara body ya kayak nge-gym. Pakai pakaiannya itu pakai pakaian yang petugas itu yang ala-ala yang satu seragam, satu warna gitu loh guys. Itu badannya kelihatan kekar dan pakai bukan topi sih. Tahu nggak sih ali topan anak jalanan yang kayak diikat gitu yang pakai kain? Nah, ala-ala kayak gitu. Dan mukanya itu face-nya bener-bener manly banget. Ketika zaman berondong waktu itu gue ya, bener-bener yang aduh lagi naik-naiknya tuh di era-era zaman dulu itu gue ngeliat ya kayak seneng banget dan mau banget sumpah. Gimana ini, dan akhirnya gue pun disuruh ikutin dia. Ayo mari kak katanya dengan ramahnya. Gue dari belakang dong deg-degan ya karena waktu itu gue di lantai 2. Jadi gue naik tangga. Oh my god, gue melihat gerakan langkahnya langkah demi langkah, terus melihat juga dari ujung kepala sampai ujung kaki tepat di atas gue. Oh my god, ini bener-bener perfect body banget gitu kan. Emang bener-bener anak gym banget deh gitu, soalnya semua ototnya pun dia latih, kelihatan jadi bulky gitu loh guys, gempal gitu. Aduh sayang banget deh, kayaknya gue nggak bakal banget lama-lama sama dia nih. Terus pas ketika tiba di lantai 2, gue langsung diarahin ke roomnya. Dan pas tiba di roomnya memang medium room gitu sih, lumayan agak nggak sempit, agak nggak luas, pokoknya pas deh. Mari kak silakan masuk. Gue pun masuk dong. Dan gue pun ya langsung duduk, langsung merhatiin si kakak yang petugasnya ini. Dia langsung nyiapin mie, terus dia mulai nyalain sound, terus dites-tes-tes gitu kan. Kak segini cukup nggak volumenya katanya. Oh cukup kak. Aduh gue tuh pengen banget dia nggak buru-buru pergi, gimana caranya gitu ya. Terus waktu itu karena memang gue udah nggak tahan lagi, akhirnya gue pun tahan dia ketika dia lagi nyiapin sound. Mas udah lama ya kerja di sini? Udah sih, udah lama, udah 7 bulan katanya. Kakak kesini sendiri aja, nggak sepi katanya. Kalau kalau kesendirian, sebenarnya sepi sih mas, tapi aku suka sendirian, pengen temenin deh kalau bisa sama masnya. Gue bilang kayak gitu. Aduh nggak bisa, soalnya saya lagi kerja nih gitu. Masa nggak bisa sih temenin sebentar aja gitu. Please, ini kan permintaan dari guest. Aduh gimana ya? Coba ya bilang gitu kan. Ya udah ntar kalau misalnya bisa saya kesini lagi balik ya katanya gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu. By the way, masa sering nge-gym ya? Oh ya kebetulan emang saya anak gym kak. Oh pantesan badannya bagus, suka deh. Manja banget sama dia dan dia pun kayaknya udah ngerti sih. Ya udah kalau gitu kak silakan sambil karaoke ya. Oh, jangan lupa kalau bisa ntar kesini lagi ya kalau diizinin. Oke beres katanya. Lalu dia keluar dan akhirnya gue pun nyanyi. Yang awalnya gue semangat pengen nyanyi karena ngeliat dia, dilema dong gue. Aduh please deh tolong balikin dia lagi ke sini karena gue nggak bisa kalau nggak ada dia gitu kan. Aduh gimana dong, gimana dong, gimana dong. Gue langsung akhirnya gue pun nyanyi. Ya sebenarnya sih walaupun gue udah nyanyi gue pengen banget dapetin dia sebenarnya sih gitu. Terus ketika gue udah mau kedua lagu tiba-tiba dia ngetok pintu dan oh my god alhamdulillah banget dia akhirnya mungkin diizinin ya. So akhirnya dia masuk ke dalam. Hai kak masih pengen temenin? Wih pengen banget sini sini sini. Oh ya udah dia masuk. Gimana boleh kata bosnya? Boleh sebentar aja katanya. Oh ya udah kalau kayak gitu thank you ya. Dan akhirnya dia pun duduk di samping gue dan gue pun duduk samping dia. Itu gila loh, gue ngedeketin diri banget ke dia guys. Dan dia tuh enjoy banget duduknya kayak ala-ala bad boy gitu. Terus gue bilang ke dia, buka dong kancingnya dikit. Oh ya udah, dibuka sama dia, dibuka tuh. Dan kelihatan banget dong dada bidangnya itu loh, bener-bener keren gitu. Apalagi zaman waktu itu gue masih polos dan masih bener-bener berapi-api ya guys melihat cowok. Terus udah kayak gitu, mau nyanyi lagu apa? Duet aja yuk, kita duet nyanyi lagu yang dangdut tuh guys. Yang lagu apa sih itu tuh? Yang sekian lama ku cari dirimu kasih. Nah lagu itu pokoknya apa tuh judulnya gue lupa. Gue masih inget banget lagu itu. Itu kita benar-benar serasa duet couple yang keren deh gitu. Pindah ke lagu kedua, gue makin beranikan diri, gue pegang tangannya, terus gue langsung tatap matanya, gue langsung ke bahunya nyender gitu kan, dan dia diem aja, gue nggak tahu sih. Terus ketika dia nyanyi, gue langsung bilang jujur ke dia, aku suka loh sama mas. Masa sih suka? Kenapa kok suka katanya? Ya suka aja, pengen deh jadi pacar ya, gue bilang kayak gitu. Oh my god, itu gue sumpah berani banget ya. Dan untungnya dianya diem aja sih, gimana dong? Kalau dia diem aja kayak gitu, ya
gue pun makin berani dong guys. Jadi gue nggak ada keraguan lagi bilang-bilang kayak gitu. Terus ketika kayak gitu dia diem aja dong. Gue beranikan diri juga setelah makin dekat gitu gue pipinya. Dan dia diem juga loh guys. Dan ketika udah mau kelar, udah mau akhir, aduh nggak bisa lama-lama nih kak, soalnya udah mau kerja, kata bos gak boleh lama-lama nemeninnya. Ya sayang banget deh, mau keluar dong. Iya, ya udah kalau mau pool main aja ke tempat saya mas, atau saya ke tempat kakak katanya. Gimana kalau ke tempat mas aja? Oh ya udah boleh katanya. Serius nih boleh. Kapan emangnya? Saya kan ini pulang jam 7. Oh pas banget. Jam 7 kan juga saya cuma 3 jam di sini. Ya udah kalau kayak gitu nanti janjian aja tungguin di luar. Oh boleh boleh katanya. Ada pin BBM gak mas? Ada di add lah pinnya dan diterima. Yes, ternyata namanya Mas Raka. Mas Raka. Aduh, masih ada nggak ya sekarang? Semoga nonton. Ya udah ya mas ya, saya kerja dulu mau keluar. Ya udah mas bentar ya. Pas balik badan gue deketin dan gue tempel, beraniin diri banget loh itu di depan pintu padahal. Dan ketika gue tempel dia pun ya nerima aja gitu. Makasih ya udah nemenin. Iya, udah kayak keluar kayak gitu gue langsung palukan tangan gue mengepal uang dong buat ya sekedar uang tips lah gitu. Ya udah saya kerja dulu, dia keluar deh. Bener-bener fix ini cowok pelangi idaman banget gue waktu zaman itu ya guys. Singkat cerita gue pun karaoke kelarin sampai 3 jam, sampai serak, sampai ceria, sampai happy. Kelar deh gue keluar dan saatnya gue untuk check out gitu kan. Terus ternyata gue dapat hadiah kalender tahun baru karena waktu itu di bulan Desember gue karaoke di sana. Terus ketika udah keluar gue nunggu di lobi dulu bentar. Mas udah keluar belum? Bentar lagi nih, 3 menit lagi keluar katanya. Tunggu di luar aja mas, nanti saya bareng sama saya ya, jangan di sini nunggunya. Oh ya udah, akhirnya gue keluar, tunggu bentar. Di depan kan ada kayak tempat duduk gitu ya guys, jadi gue nunggu di sana. Dan tak lama kemudian dia keluar tanpa menggunakan seragam, pakai jaket sweater gitu, pakai celana panjang, pakai topi, pakai tas lempang gitu ya, zaman dulu yang tes ke belakang itu kan. Terus dia langsung kayak gitu kan. Oh ya udah gue langsung nyamperin sini katanya. Ternyata dia bawa motor guys. Aduh nggak bawa helm nih, gimana dong? Gak apa-apa santai aja katanya sama aku mah. Aku tahu kok jalan-jalan aman katanya gitu. Oh ya, motornya juga motor yang nggak biasa, motor ninja. Yuk katanya. Akhirnya dia pun parkir motor dan gue pun disuruh naik. Dan gue naik motor ninja waktu itu pertama kali bareng sama dia. Langsung gue pegangan dong, karena kalau motor ninja itu kan nggak bisa tegak ya, harus gitu nyender ke drivernya ya mau nggak mau. Akhirnya gue pun mendekap ke badannya gitu dan diajak jalan di akhirnya. Mau langsung atau mau jalan, mau makan dulu, terserah deh. Akhirnya gue pun diajak langsung dari tempat karaoke itu ke kosannya dia. Cukup lumayan jauh sih, tapi ya masih sekitaran sana, jadi masih kejangkau cepet lah gitu. Terus gue langsung sepanjang jalan gue seneng banget, gue mendekap kayak gitu dia nggak protes, dia diam aja. Dan emang karena pick cowok pelangi gitu ya guys. Terus gue langsung bilang sama dia, suka deh kayak gini, bener-bener romantis sekali gitu. Terus dia cuma senyum, bisa aja kamu katanya gitu. Terus lah kayak gitu, singkat cerita tibalah di kosan. Dia naruh motor, gue turun, dan kosannya itu juga keren juga sih, ber-AC, pokoknya lengkap lah gitu ya guys. Gue pun disuruh masuk dan wih wangi banget dan rapih banget. Plus nyalakan AC, nutup pintu dong dia. Bentar ya katanya, dia ke belakang dulu. Gue pikir mau ngapain ke belakang gitu kan, ke kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia keluar hanya mengenakan daleman yang segitiga gini. Tuh, hai gitu kan. Terus dia mendekati gue dan gue langsung ke bed ya. Dan gue langsung dari atas dong. Dia mulai pemanasan dan berawal dari sini. Banget itu, sumpah pertama kali banget gue. Bukan pertama kali sih ya, tapi lebih kayak the best deh gitu, ketemu seseorang yang gue suka dan gue pengen banget. Padahal gue masih pakai pakaian waktu itu. Dan ketika gue udah beberapa saat diginiin, dia dengan sangat girasnya ngelepasin yang nempel di tubuh gue waktu itu. Dan pada akhirnya gue pun sama kayak dia, hanya mengenakan dalaman doang. Setelah kayak gitu dia lanjut pemanasan dan gila. Gue bener-bener dibikin diam sama dia. Karena dia super duper aktif banget. Super aktif. Gue sampai kewalahan. Dari sini, ke sini, ke semua area. Dia bener-bener kayak naik banget dan suka banget sama gue. Terus pokoknya kita pemanasan super duper full banget ya. Setelah kayak gitu, full tanpa apa-apa. Setelah dia puas,
giliran gue tuh akhirnya buat karaoke sama si Abang Raka itu. Dan gila dong, nya ini mantep banget, udah bener-bener kenceng, apalagi ukurannya bukan ukuran yang biasa. Lanjut gue karaoke dong, sangat semangat sekali ngelakuinnya, bener-bener deh waktu itu. Apalagi gue masih muda banget, masih berondong waktu itu, dan itu waktu itu tahu nggak, gue udah mau tumpah guys, padahal belum ngapa-ngapain dan gak diapa-apain, ya namanya masih usia segitu kali ya. Jadi dorongannya itu keluar secara otomatis dan natural gitu, mungkin karena emang efek masih muda, terus juga suka orangnya dan permainannya. Gue gak mau dulu tumpah dong, gue belum ngapa-ngapain, ntar kalau udah tumpah biasanya kan udah sadar, jadi nanti nggak enak mainnya gitu. Setelah gue puas karaoke, terus dia langsung pemanasan lagi, dia bikin gue bener-bener pokoknya nggak ketulungan deh, mantep banget. Setelah kelar seperti itu, ya udah di babak akhir kita mulai ngelakuin adegan yang full, dan kita ngelakuinnya guys, dan itu rasanya mantap banget. Dia pandai sekali, semua gerakan, semua gaya, dan gue pun bisa mengimbangi apa yang dia lakuin ke gue waktu itu. Bener-bener deh mantap banget, pokoknya nggak diem banget gitu loh guys, tapi semua tuh gerakannya pokoknya mah tuh bener-bener total banget. Dan ini yang gue suka sih, ketika dia ngelakuin semua gerakan dan gaya, kita nggak pernah lepas dari sini. Itu bener-bener treatment yang gue suka banget. Jadi walaupun kita full, tapi nggak ngelupain yang namanya ini ketemu ini. Al banget. Sampai gue pun kewalahan, dan pada akhirnya gue tumpah dan kalah duluan. Setelah gue tumpah dan kalah, itu rasanya kan mantep banget ya guys. Dia belum, dan dia masih agak lama setelah gue tumpah, dan gue harus menikmati walaupun udah kelar gitu ya. Mau nggak mau gue nggak mau ngecewain. Jadi akhirnya gue pun ya dengan perasaan seperti itu, ya gue ya udah deh gitu, yang penting dia cepat-cepat tumpah gitu kan ya. Tak lama kemudian ketika gue udah tumpah, yang awalnya gue udah sadar dan udah rasanya udah gaya berubah gitu, udah nggak enak, nggak tahu kenapa dia pandai sekali yang ngelakuinnya dan membuat gue untuk naik lagi. Dan akhirnya gue naik lagi guys, dan yang parahnya ini yang kedua kali ini ya gue enak lagi gitu, digituin sama dia. Dan bener-bener deh, ini yang kedua kali ini gue barengan sama dia tumpahnya. Dan ketika beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun tumpah dan gue pun juga tumpah yang kedua kalinya. Mantep banget, dan itu sumpah lemes banget setelahnya. Setelah kelar gue langsung rebahan, dia pun juga sama. Dan waktu itu karena memang udah agak malam ya, ketiduran sebentar gue waktu itu. Bangun-bangun gue jam setengah 10 kalau nggak salah. Iya, setengah 10, dan dia juga sama ketiduran juga. Kita ketiduran dalam keadaan full, nggak pakai apa-apa setelah ngelakuin itu ya. Ketika gue kebangun dan dia masih tidur ya, karena gue nggak bisa nginep waktu itu guys. Walaupun memang sebenarnya bisa banget sih nginep ya, tapi nggak tahu sih waktu itu gue feelingnya pengen pulang. So pada akhirnya gue langsung bangun, bersih-bersih sendiri, dan dia masih tidur dong waktu itu. Dan gue langsung bangunin dia. Bang, bangun ya? Iya, aku mau pulang nih kayaknya. Oh, nggak nginep aja? Enggak deh, soalnya aku nggak bilang mau nginep tadinya, jadi nggak enak aja hatinya gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu, bentar ya katanya. Gak apa-apa bang, gak usah dianterin gitu kan, aku naik angkutan umum aja. Udah malam jam 10 katanya, nanti takutnya malah nggak ada angkot, kasihan kamu kalau di jalan nanti takutnya banyak kejahatan gitu kan. Ini dia perhatian banget guys. Dia langsung ke kamar mandi, bersih-bersih bentar, pakai celana, pakai jaket, terus ya udah yuk abang anterin katanya. Serius nih bang, nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, santai aja. Akhirnya gue pun dianterin sama dia naik motor itu lagi, mengelilingi kota Cirebon malam-malam menuju ke tempat gue. Itu kan lumayan jauh dari sana ke tempat gue, itu gila loh. Sepanjang jalan gue mendekap dan dia diem aja, serasa kayak udah pacaran gitu loh guys. Dan di motor tuh gue bilang sama dia kan, makasih ya bang udah ngajakin aku main tadi. Iya sama-sama deh katanya. Abang udah punya pacar belum sih gitu kan? Belum, kenapa? Mau jadi pacar abang katanya. Ya kalau boleh sih, ya udahlah jalanin aja dulu katanya gitu kan. Ya udah makasih ya bang. Sumpah sampai gue dianterin ke rumah. Dan waktu itu pas tiba di depan jalan mau masuk ke gang gue itu kan, di sini aja bang. Oh ya udah, maaf ya bang nggak bisa mampir, udah malam soalnya. Nggak apa-apa, kamu hati-hati ya di jalan katanya. Nanti kalau udah nyampe rumah kabarin, abang tunggu di sini katanya.
Aduh, sampai segitu perhatiannya gitu loh guys. Terus gue salaman, kok gue agak sedih waktu itu ya. Nggak tahu kenapa gitu, soalnya dia baik banget, perhatian banget, dan aduh, pokoknya baper banget deh gitu. Ya udah duluan ya, ya sana pulang katanya. Nanti udah nyampe rumah langsung BBM. Abang tunggu di sini. Ya udah, akhirnya gue pun buru-buru sampai rumah, dan pas sampai rumah gue BBM dia dong. Udah sampai rumah nih. Oh ya udah kalau gitu selamat istirahat ya, abang pulang. Ya udah, nanti kalau udah nyampe kosan kabarin. Siap katanya. Gila, gimana guys pengalaman gue kali ini? Semoga terhibur ya, karena masa muda itu pasti banyak banget kisahnya, apalagi mungkin kalian kan seperti gue waktu itu ceritanya di kota Cirebon. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah dengerin cerita gue dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian terhibur dengan cerita gue kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya ya. Thank you for watching and see you next time.